melaju di rel ibu kota, moda transportasi massal Light Rail Transit atau LRT Jabodebek sudah diganjal problematika yang serius. Pasalnya, roda kereta tersebut aus dan harus masuk ke bengkel. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan mencapai 18 unit trainset. Pola operasional dari LRT Jabodebek tersebut dikeluhkan oleh banyak warga yang mengeluh karena lamanya waktu tunggu untuk naik LRT Jabodebek. Apakah benar LRT Jabodebek merupakan moda transportasi yang dinantikan namun kurang persiapan? Pada dasarnya LRT Jabodebek memiliki 29 trainset. Namun kini 18 trainset harus masuk perawatan untuk pembebutan roda yang aus. Alhasil, pengurangan jumlah armada operasional berdampak pada waktu kedatangan antar kereta yang semakin panjang. Tak heran, pada akhirnya juga mempengaruhi kenyamanan warga dalam menggunakan layanan ini. Pada jam sibuk, waktu tunggunya berkisar antara 30 menit sampai 40 menit. Adapun di luar jam sibuk, manajemen LRT Jabodebek mengurangi perjalanan dengan jumlah trainset yang sama, hingga waktu tunggu makin molor, bisa mencapai 1 jam. Padahal, normal waktu tunggu hanya berkisar 7 sampai 15 menit saja. Sayangnya tak hanya itu, waktu kedatangan kereta juga tidak terlihat di Public Information Display System. Hanya ada suara permohonan maaf atas keterlambatan kereta melalui speaker di stasiun. Sayangnya estimasi waktu kedatangan juga tak terlihat di Public Information Display System atau PIDS. Hanya ada suara permohonan maaf atas keterlambatan kereta melalui speaker di stasiun. Saat ini manajemen LRT Jabodebek juga terpaksa mengurangi kecepatan hingga 50% di beberapa titik karena kepingan roda yang cepat aus. Ini berarti kecepatan turun hingga menjadi 40 km per jam. Kondisi ini membuat waktu perjalanan LRT Jabodebek akan semakin lama. Bahkan, pihak manajemen baru mengetahui persoalan ini setelah 2 bulan beroperasi. Sebagai kompensasinya, di malam hari LRT Jabodebek memperpanjang jadwal perjalanannya, yang mana semula terakhir di pukul 19.58 waktu Indonesia bagian Barat. Kini menjadi pukul 20.12 waktu Indonesia bagian Barat. Mas Adi, apakah naik LRT? Ya kadang-kadang. Mas, emang sekarang lama ya kalau naik LRT nunggunya? Nah itu dia, dulunya saya naik itu paling nunggu sekitarnya paling 7 menit. Tapi sekarang nih lebih dari 1 jam. Makanya saya kadang-kadang ya beralih lah menggunakan yang lain. Tapi memang jujur enak sih pakai LRT. Cuma itu dia lama nunggunya itu. Harapannya apa nih Mas buat LRT Jabodebek ke depannya? Kalau saya sih harapannya supaya ditingkatkan ya keamanannya. Karena saya pernah baca gitu ya bahwa memang roda-rodanya itu cepat aus sehingga kecepatannya itu terpaksa harus diturunin. Nah kalau bisa nih standar mutunya ditingkatkan sehingga nanti pelayanannya juga tentunya pasti ditingkatkan juga. Mas Surya tiap hari naik LRT nggak sih? Naik. Mas, emang nungguin sekarang lama ya? Iya. Soalnya terakhir sih saya dengar ada kereta yang rusak rodanya. Nah harapannya gimana sih Mas biar lebih baik lagi nih fasilitasnya dan juga biar nggak lama? Ya semoga sih agar cepat diperbaiki ya. Untuk itu juga akses saya untuk berangkat kerja. Biasanya ke kantor naik LRT atau enggak? Naik sih. Biasanya dari mana kan naiknya? Biasanya naik sehari-hari itu dari Cikoko. Oke, Kak emang sekarang nunggunya lama ya? Lumayan lama sih Kak kalau sekarang. Biasanya saya nunggu itu 10 menit dan sekarang ini 30 menit. Harapannya gimana nih Kak untuk pihak LRT untuk kedepannya? Harapan dari saya sih agar cepat diperbaiki ya. Agar mempercepat saya untuk kerja juga sih supaya nggak telat gitu. KAI Divisi LRT Jabodebek memastikan terus mengebut penyelesaian 18 trainset yang sedang menjalani perawatan pembubutan roda. Namun hingga kini, manajemen belum bisa memastikan kapan jadwal LRT Jabodebek bisa kembali normal. Problematika ini sebenarnya memiliki peran masing-masing yang bertanggung jawab. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran Dedi Herlambang mengatakan, bila adanya akar masalah pada desain kereta, maka yang harus bertanggung jawab adalah PT Inka.
akan menjadi suatu penyesalan jika PT Inka tidak memiliki cadangan roda untuk perbaikan kereta. Padahal sebagai produk baru, seharusnya ada antisipasi untuk mengatasi masalah kerusakan sewaktu-waktu. Di sisi lain, jika yang bermasalah adalah rel kereta, maka yang harus bertanggung jawab adalah PT Adikarya Persero Tbk. Sejak 28 Agustus hingga 25 Oktober 2023, LRT Jabodebek tercatat sudah mengangkut lebih dari 2,4 juta pelanggan. Manajemen LRT Jabodebek bersama seluruh stakeholder yang ada terus berupaya melakukan perawatan sebaik mungkin agar proses bubut roda bisa segera terselesaikan sehingga operasional bisa segera normal kembali. Kondisi pelik ini di mana perbaikan roda kereta membutuhkan waktu yang lama. Tentu sangat merugikan pengguna LRT dan dapat berimbas pada keputusan untuk kembali menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, Kementerian Perhubungan belum memiliki rencana untuk menurunkan harga tiket LRT Jabodebek di tengah operasionalnya yang kurang optimal akibat keterbatasan armada kereta. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Rizal Wasal menjelaskan, pihaknya terus melakukan evaluasi pada LRT Jabodebek secara rutin dari waktu ke waktu. Dia menuturkan masalah seperti keausan roda kereta ditemukan setelah adanya evaluasi tersebut. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan serta aspek keselamatan dari moda transportasi ini. Rizal juga mengatakan Kemenhub belum akan merevisi skema tarif LRT Jabodebek yang berlaku saat ini. Adapun tarif LRT Jabodebek untuk hari kerja pada Senin hingga Jumat masih tetap seperti skema sebelumnya, yaitu minimal Rp3.000 dan tarif maksimal Rp20.000. Sementara itu tarif untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional adalah minimal Rp3.000 dan maksimal Rp10.000. Tarif promo ini telah diberlakukan sejak 22 Oktober 2023. Kini masyarakat menanti evaluasi secara menyeluruh dan perbaikan dari LRT Jabodebek yang merupakan moda transportasi yang ditunggu-tunggu untuk membelah kemacetan ibu kota yang kian parah. Jangan sampai dengan turunnya performa dari LRT Jabodebek membuat masyarakat memutuskan untuk kembali menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi massal. Hal ini tentunya akan menjadi kemunduran bagi transisi menuju upaya kendaraan publik. Demikian dari Jakarta, Shani Altas dan juru kamera Terry Diba, tim liputan CNBC Indonesia.